Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Korban tewas pembantaian KKB OPM di Yahukimo bertambah 2 orang. Antisipasi banjirop, warga Binaloka Merauke membuat tanggul darurat secara swadaya. Berjuang hidup, Mama Koba berjualan rujak di Pantai Hamadi. Ratusan polisi dan tentara masih berada di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Saat menyisir lokasi pertambangan emas ilegal, aparat menemukan lagi 2 jenazah. 2 jenazah ditemukan di Camp 33. Sebuah helikopter swasta dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi 1 jenazah yang sudah berhasil dimasukkan ke kantong jenazah. Helikopter sempat kesulitan mendarat di sungai karena banyak pepohonan. 1 jenazah yang tiba di Bandara Nop Goliat Yahukimo pada Senin pagi langsung dibawa ke RSUD DKI untuk diidentifikasi. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan masih ada 1 jenazah di Camp 33 yang belum dievakuasi akibat cuaca buruk. Jenazah di TKP sudah dimasukkan dalam kantong jenazah dan ditunggu atau dijaga oleh aparat yang melakukan evakuasi. Tidak akan pernah berhenti bekerja semaksimal mungkin agar para jenazah ini bisa kita evakuasi dan kita identifikasi untuk selanjutnya kita serahkan kepada keluarga korban. Kami juga tidak mau terlalu lama menyimpan jenazah di sini karena rumah sakit atau kamar jenazah di RSUD DKI ini tidak memiliki lemari pendingin sehingga dimungkinkan kalau terlalu lama bakterinya akan kematian semuanya. Sementara itu di Rumah Sakit Umum DKI, tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Papua berhasil mengidentifikasi 11 jenazah dari 13 jenazah pendulang emas korban kekejaman kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka. Seluruh jenazah rencananya akan dimakamkan secara massal karena kondisinya sudah membusuk. Namun jika ada keluarga yang akan mengambil, dipersilahkan datang ke Rumah Sakit DKI Yahukimo. Kapolda Papua Irjen Patrice Renwarin memperingatkan seluruh pendulang emas di wilayah Papua Pegunungan agar menghentikan aktivitasnya karena sangat berbahaya dan beresiko. Polisi juga akan menindak tegas pendulang emas lain yang melakukan kegiatan ilegal. Sekali lagi kalau bicara soal orang pendatang yang bekerja mencari nafkah di wilayah-wilayah Papua ini, mereka adalah warga negara Republik Indonesia. Mereka boleh di mana saja di wilayah negara Republik Indonesia. Sehingga kalau ada larangan dari kelompok-kelompok seperti demikian, kelompok KKB misalnya yang disampaikan oleh saudara Sebi Sambung, saya tidak tahu itu dasarnya apa. Karena sampai dengan hari ini Papua, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Asmat, Bovendigul, dan lain-lain itu adalah wilayah kesatuan Republik Indonesia. Jadi setiap warga negara Indonesia punya hak yang sama untuk tinggal dan mencari nafkah di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Jadi untuk menyikapi itu tetap nanti berkoordinasi bersama-sama dengan pemerintah daerah dengan stakeholder lainnya. Peristiwa pembantaian pendulang emas ilegal itu terjadi pada 6 hingga 7 April di area pendulangan emas ilegal yang tersebar di 5 titik di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Pendulangan emas ilegal itu biasa disebut pertambangan rakyat, memang banyak di wilayah pegunungan Papua dan seluruh pekerjanya adalah orang pendatang asal Sulawesi, Jawa, dan NTT. Lokasi penambangan emas ilegal sebagian besar di hutan dan tidak dijaga oleh aparat keamanan.
Kelompok organisasi Papua Merdeka juga merilis pernyataan di media sosial bahwa mereka akan menyerang seluruh pendulang emas ilegal yang mencuri hasil alam warga setempat. Hendra melaporkan dari Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Keluarga Rusli yang tewas dibantai KKB OPM di Yahukimo meminta agar jasad Rusli tidak dimakamkan secara massal bersama korban lainnya. Aziz, kakak korban, mengatakan pihak keluarga akan membawa pulang jasad Rusli untuk dimakamkan di Merauke, Papua Selatan. Keluarga juga siap untuk menanggung seluruh biaya kepulangan jenazah jika diperbolehkan. Ya, keluarga sangat berharap itu jenazahnya jangan dikubur massal karena sementara ini masih ada kakak kami yang di lokasi yang sampai saat ini belum bisa kami hubungi, dan kami sekeluarga ini berharap tidak bisa memulangkan kami punya adik yang bernama Bungsu alias Rusli. Kalau memang tidak dibantu dengan pihak pemerintah, kita setiap keluarga berusaha semampu untuk memulangkan adik kami. Jadi Bapak punya harap untuk jangan dikubur massal? Ya, kami berharap itu jangan dikubur secara massal. Saat ini jasad Rusli alias Bungsu berada di RSUD DKI. Sejauh ini aparat sudah mengevakuasi 12 dari 13 korban ke kediaman KKB OPM termasuk Rusli. Ke-13 korban yang tewas merupakan pendulang emas ilegal. Mereka diserang KKB OPM pada tanggal 6 dan 7 April lalu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Terima kasih. Nelayan yang tinggal di pesisir pantai Lampu Satu dan Bina Loka, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, berupaya mengatasi banjir rob yang kerap melanda kawasan mereka. Salah satunya dengan membuat tanggul darurat yang terbuat dari karung berisi pasir. Tanggul darurat cukup membantu, minimal bisa membendung air agar tidak masuk ke dalam rumah. Namun warga berharap pemerintah segera menuntaskan pembangunan tanggul permanen. Saat ini proses pembuatan tanggul molor dan tidak ada kepastian akan selesai, sehingga setiap datang rob daerah mereka kebanjiran. Ini kan sudah ada tanggul ini yang dibuat oleh pemerintah. Nah, menurut Anda bagaimana manfaatnya dari data? Kan cuma sampai di sini. Ini Pak, kalau bisa saya minta tolong, ini tanggul-tanggul ini hanya percuma saja. Ini obat juga masuk. Kalau bisa tolong lanjutkan tahun ini, tolong dilanjutkan. Lanjutkan ya. Iya. Jadi sementara antisipasinya warga seperti apa? Buat tanggul-tanggul buatan saja? Ya, kalau bisa yang seperti ini lanjut Pak. Oh, lanjut gitu. sampai di Lampu Satu Kak, biar lebih aman toh. Lebih aman ya. Juga kita di sini rumah-rumah sudah mau gantung. Oke. Iya. Kan dulunya di sini daratan. Nah, habis. Termakan awal arus ya. Iya. Tanggul darurat yang dibangun masyarakat terlihat berjejer dari pesisir pantai Lampu Satu dan Bina Loka. Warga berharap pemerintah segera bertindak karena warga dan nelayan di kawasan pesisir sudah bertahun-tahun dilanda banjir rob. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Merauke sudah hampir sepekan ini tidak mencetak KTP. Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Merauke, Justina, mengatakan tinta yang digunakan untuk pencetak KTP habis dan saat ini masih dalam proses pemesanan. Menurut Justina, sudah hampir seminggu ini pihaknya tidak mencetak KTP untuk warga, padahal saat ini warga yang membuat KTP terus membludak untuk keperluan yang mendesak. Tinta untuk cetak KTP ini yang tidak ada. Kasihan kita tahun kemarin itu kita fokus dengan pemilu, jadi anggaran tahun lalu itu ada sekitar 500 lebih. Itu kita bisa pengadaan 129 ribbon, karena 1 ribbon itu 4.600.000. Kalau tidak salah 4.600.000 itu 1 ribbon. Memang mahal, dengan alokasi kita 500-an itu kita bisa pengadaan 129, itu kita gunakan di pemilu kemarin. Tapi di akhir tahun, di sekitar Oktober sampai dengan habis tahun itu kita sudah kehabisan, sehingga kita dengan jaminan alokasi di 2025 ini kita punya alokasi untuk belanja ribbon di 2025 ini hanya 140 sekian. Jika mendesak, warga bisa membuat KTP melalui situs Disduk Capil
dalam program kartu identitas diri yang bisa diakses lewat ponsel berbasis Android sambil menunggu tercetaknya KTP fisik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.